Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 11. Namun karena mengingat waktu, kita hanya akan membaca ayat yang ke-13 saja. Firman Tuhan bunyinya demikian. Tetapi kata Saul, pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan ini seringkali dipenuhi dengan ancaman dan ketakutan. Terkadang masalah yang kita hadapi seperti tekanan finansial, konflik hubungan, atau tantangan kesehatan terasa seperti musuh yang mengepung dan mengancam untuk mempermalukan dan menghancurkan kita. Kita merasa kecil, tak berdaya, dan tidak tahu harus berbuat apa. Dalam keadaan seperti itulah kita membutuhkan seorang penolong. 1 Samuel 11 menceritakan kisah tentang bagaimana Tuhan membangkitkan penyelamat dari tempat yang paling tidak disangka-sangka, hadir untuk menyelamatkan pada waktu yang tepat. Firman Tuhan yang kita bahas hari ini bermula dari pasal ini dimulai dengan ancaman memalukan dari Nahas, Raja Bani Amon, terhadap orang-orang Yabes Gilead. Mereka ketakutan dan hampir putus asa, dan mereka menawarkan penyerahan diri. Namun Nahas menambahkan syarat yang sangat menghina, mencungkil mata kanan setiap orang. Ini adalah tindakan untuk mempermalukan dan melumpuhkan Israel selamanya. Dalam keputusasaan mereka, tua-tua Yabes mengirim pesan kepada Saul, orang yang telah diurapi menjadi raja tetapi masih dipandang rendah oleh banyak orang. Itu kita bisa lihat 1 Samuel 10 ayat 27. Waktu Saul mendengar kabar tentang Yabes Gilead ini akan diterkam oleh bangsa lain dengan syarat juga penyerahan diri, tapi harus mencungkil mata sebagai tanda untuk mempermalukan Israel. Waktu Saul mendengar itu, roh Allah berkuasa atas Saul. Inilah titik baliknya. Saudara-saudara, di sini kita belajar tentang Tuhan menggunakan pecut untuk membangkitkan pemimpin yang sejati. Saul sedang membajak di ladang, saudara. Tampaknya pasif terhadap panggilannya. Tuhan menggunakan krisis di Yabes sebagai pecut untuk membangkitkan kemarahan yang kudus dan keberanian dalam dirinya Saul. Saudara, terkadang Tuhan membiarkan krisis terjadi dalam hidup kita atau komunitas kita untuk membangkitkan potensi dan panggilan yang selama ini tertidur. Yang kedua, saudara, yang bisa kita pelajari, kekuatan datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Kunci kemenangan Israel bukan pada strategi perang Saul, tetapi pada roh Allah yang berkuasa atasnya. Saul yang biasa-biasa saja berubah menjadi pemimpin yang perkasa dan penuh hikmat ketika dipenuhi roh Tuhan. Sumber kekuatan kita bukanlah pada kehebatan kita, tetapi pada sejauh mana kita membiarkan roh Tuhan bekerja melalui kita. Seperti yang kita lihat, sebagaimana roh Tuhan leluasa bekerja di dalam diri Saul. Yang berikut yang bisa kita pelajari adalah respon anugerah setelah kemenangan. Setelah menang, Saul bisa saja membalas dendam kepada mereka yang pernah meragukannya. Namun saudara, ia berkata, pada hari ini tidak ada seorang pun yang akan dihukum mati, sebab pada hari ini Tuhan telah mendatangkan kemenangan kepada Israel. Saudara, ia mengarahkan semua pujian kepada Tuhan, bukan kepada dirinya sendiri, dan menunjukkan pengampunan atas apa? Atas apa yang Tuhan kerjakan. Kemenangan sejati di dalam Tuhan menghasilkan kerendahan hati, bukan kesombongan. Namun sebaliknya, terkadang dalam kehidupan kita bisa menjadi orang yang begitu sangat arogan. Apalagi kalau kita dulu pernah diremehkan, dendam tidak surut. Wah, pada waktu kita jadi kaya, pada waktu kita jadi berhasil, wah, kita menjadikan keberhasilan itu ajang untuk memamerkan diri yang sebenarnya terselubung niat balas dendam untuk mempermalukan orang yang telah mempermalukan kita waktu di lampau. Padahal dari firman Tuhan ini justru kita diajari bahwa kejayaan seseorang itu adalah pure dari Tuhan, dan seharusnya itu melahirkan kerendahan hati, bukan kesombongan. Saudara-saudara, yang menjadi refleksi bagi kita, apakah saat ini kita merasa seperti orang Yabes Gilead, dikepung, takut, dan terancam? Saudara, ingatlah, Tuhan sanggup membangkitkan pertolongan dari arah yang tidak pernah kita duga. Mungkin melalui seorang yang Anda anggap biasa saja, melalui sebuah ide yang tiba-tiba muncul, atau melalui kekuatan yang Anda tidak sadari ada di dalam diri Anda sendiri. Dan itu bisa bangkit ketika roh Tuhan berkuasa atas hidup kita.
Saudara, jangan putus asa dalam menghadapi ancaman. Percayalah bahwa Tuhan yang berdaulat sedang memegang kendali. Dia bisa menggunakan krisis kita sebagai momentum untuk membangkitkan Saul diri kita. Ini menunjukkan potensi kekuatan, solusi, atau pertolongan yang pastinya itu dari Tuhan, yang akan membawa kita pada kemenangan dan memuliakan Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu. Kiranya kasih-Mu terus mengingatkan kami bahwa pertolongan kami hanya datangnya dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.